Dikutip melalui akun X pemberitaan di Iran, organisasi penerbangan sipil Iran mengumumkan sebagian wilayah udara di bagian timur kini bisa dilalui penerbangan sipil. Iran kembali membuka sebagian bandara pada Sabtu pukul 7 waktu setempat. Meski demikian, situs web pelacak penerbangan masih menunjukkan tidak ada penerbangan internasional yang melintasi Iran usai wilayah udara tersebut kembali dibuka. Beberapa penerbangan memilih menghindari wilayah udara Iran dengan melakukan perjalanan memutar yang panjang. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Kapal kargo dan lalu lintas maritim dalam jumlah terbatas masih bisa beroperasi di Selat Hormuz. Sabtu waktu setempat, otoritas Iran sempat mencabut blokade saat gencatan senjata antara Israel dan Lebanon berlangsung selama 10 hari. Lalu lintas di Selat Hormuz sempat dibuka kembali saat gencatan senjata masih berlangsung. Namun masih banyak operator kapal tanker yang berhati-hati untuk kembali melintas di Selat Hormuz. Sementara kelompok maritim terus menunggu keamanan pelayaran kapal melalui Selat Hormuz. Data pergerakan kapal-kapal tanker menunjukkan pergerakan kapal yang minimal melintasi Selat Hormuz. Ya pemirsa, sebelum kembali ditutup, Iran menetapkan 3 syarat untuk perjalanan kapal melalui Selat Hormuz dan berikut 3 syarat tersebut. Yang pertama harus merupakan kapal komersial. Selanjutnya, kapal militer dilarang melintas. Ketiga, kapal atau kargo tidak terkait negara musuh. Dan pemirsa, kurang dari 24 jam Iran kembali menutup Selat Hormuz karena blokade Amerika Serikat. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melanjutkan perang jika tidak ada kesepakatan hingga Rabu. Setelah 7 pekan ketegangan di Timur Tengah, Iran akhirnya membuka Selat Hormuz selama gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Namun, kurang dari 24 jam, Selat Hormuz kembali ditutup karena blokade Amerika Serikat. Dilansir dari media Yordania, Roya News English, jubir Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, menyebut Selat Hormuz telah kembali ke keadaan semula. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika Serikat memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Presiden AS Donald Trump menyebut blokade militer Amerika di Selat Hormuz tetap bertahan sampai kesepakatan AS dan Iran final. Bahkan Trump mengancam jika tidak ada kesepakatan dengan Iran hingga Rabu, pertempuran akan berlanjut. If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you very much, everybody. Thank you. I think it's going to happen. Diketahui Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran vital di dunia yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Tegangan di Timur Tengah dapat memicu krisis energi dan kenaikan harga minyak global. Melalui pemberitaan di media Timur Tengah, Iran dikonfirmasi telah menyerang kapal tanker di Selat Hormuz. Usai Iran kembali menutup akses Selat Hormuz, dikabarkan 2 kapal Garda Revolusi Iran atau IRGC menyerang sebuah kapal tanker. Pada serangan ini, kapal tanker dan awak kapal dalam kondisi aman. Selat Hormuz akan tetap ditutup selama Amerika memblokade kapal-kapal yang berlayar di selat tersebut. Penutupan di Selat Hormuz ini karena Amerika terus melakukan tindakan bajak laut dan pencurian maritim.
Sebelumnya, jet tempur Amerika Serikat melakukan aktivitas penegakan hukum di blokade Selat Hormuz. Sebanyak 14 kapal tertahan selama 72 jam terakhir. Jet-jet Angkatan Laut diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat saat pasukan Amerika melanjutkan aktivitas penegakan hukum terkait blokade pelabuhan Iran. Sejauh ini 14 kapal telah mematuhi tindakan penegakan hukum selama 72 jam terakhir sejak dimulainya operasi. Namun angka-angka tersebut belum dikonfirmasi secara independen. Rekaman yang diambil dari sisi Iran di Selat Hormuz menunjukkan sejumlah besar kapal tanker minyak dan kapal lainnya terhenti di tengah blokade Angkatan Laut AS yang sedang berlangsung di pelabuhan-pelabuhan Iran. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz seiring blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Selat tersebut tetap menjadi titik rawan global yang sangat penting, di mana sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Sehingga setiap gangguan akan berdampak sangat besar bagi pasar internasional. Ya, pemirsa, untuk membahas langkah Iran yang kembali menutup Selat Hormuz sudah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Bapak Dian Wirengcurit. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dian. Selamat malam Mas Juno, selamat malam pemirsa. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung bicara Selat Hormuz buka tutup ini. Iran memainkan tadi strateginya dan juga bikin Amerika dan publik dunia juga kebingungan. Apa yang sedang dilakukan Iran sebenarnya Pak dengan memainkan buka tutup Selat Hormuz ini? Terima kasih Mas Juno. Kalau diizinkan saya sebelum menjawab buka tutup ini, silakan. Izinkan menyampaikan sedikit koreksi terhadap narasi khususnya sosial media, apalagi seperti iNews ini yang menyatakan tadi Mas Juno sampaikan bahwa Amerika telah mengerahkan sejumlah pesawatnya dalam rangka penegakan hukum di Selat Hormuz atau di laut Oman itu. Buat saya yang dilakukan jelas bukan penegakan hukum, Mas Juno. Mohon yang narasi seperti itu jangan dibiarkan mengikuti irama mainstreamnya Barat yang memang mengemukakan itu. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Masalah buka tutup, Mas Juno, pemirsa, tolong diingat. Iran itu negara yang defensif. Kalau dia membuka itu karena situasinya sudah kondusif. Kalau dia tutup berarti ada masalah. Kenapa dia tutup? Yaitu Amerika yang justru memblokade Laut Oman di depan Selat Hormuz itu. Begini loh, pemirsa, tolong. Mungkin dunia sekarang ini, masyarakat dunia atau khususnya masyarakat di negara-negara Timur Tengah sudah muak ya sama apa yang dilakukan Trump ini. Yang selalu kata-katanya itu tidak ada yang bisa dipercaya. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, tidak ada yang bisa dipercaya. Untungnya Iran selalu waspada berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tolong diingat, siapa yang mulai, siapa yang menyerang, siapa yang tahu-taunya berhenti, siapa yang menyatakan ceasefire, Iran hanya mengikuti irama, tapi tidak melanjutkan ofensifnya. Tolong itu. Jadi sekarang masalah buka tutup pun kan berdasarkan perkembangan di lapangan yang sesuai dengan kebutuhan bersama teman-teman Iran khususnya, ya tidak ada alasan menahan kapal. Silakan. Tapi kan tadi syarat tadi yang 3 itu kan jelas. Untuk kapal-kapal musuh yang memang membawa perlengkapan atau kebutuhan musuhnya Iran pasti dicegah. Nah itu kan hal yang wajar karena Iran mempertahankan teritorinya, tidak lebih tidak kurang. Pak Dian, izin, saya menarik Anda menyebutkan tadi bahwa secara logik pun ya Pak, kita paham bahwa Selat Hormuz selatnya Iran. Kalaupun Amerika ingin memblokade bagian laut lain, itu pun secara logik bukan punya mereka ya Pak. Jadi tadi bukan penegakan hukum dan mereka juga sebenarnya tidak punya teritori dan kekuatan untuk memblokade kawasan di sekitar itu ya Pak. Karena itu bukan Amerika. Betul ya Pak? Kalaupun Amerika mengerahkan semua armada angkatan lautnya, mungkin blokadenya bisa efektif. Tapi buat saya begini loh,
jangan ngomong soal penegakan hukum kalau Oke. yang dilakukan oleh Trump itu justru pelanggaran hukum. Itulah kemunafikan, kebohongan yang selalu dikemukakan oleh Trump. Buat saya mungkin ini akal-akalan dia atau tipu daya berikutnya supaya Iran dianggap lengah lagi. Nah, yakin seyakin-yakinnya, tadi juga kita sudah dengarkan saudara-saudara kita yang ada di sana bilang kan, semua mereka ini sudah siap kok. Iran itu bukan agresor, tolong diingat itu. Jadi tolong narasi jangan dibalik-balik, Iran begini begitu, apalagi kalau tadi Amerika menegakkan hukum, buat saya terlalu jauh. Exactly, Pak Dian. Paham saya bagaimana koreksi Anda dan publik harus memahami ini bahwa sebenarnya tadi secara logik pun Amerika tidak punya hak di laut yang ada di sekitar Iran seperti. Baik, Pak Dian, kalau kita lihat ini perundingan damai nih Pak. Ini kan alot sekali. Kemarin gagal, bahkan ya ada upaya lagi untuk kedua. Anda melihat apa yang bisa membuat perundingan ini berhasil? Atau memang ya sama-sama punya ego dan sama-sama tadi tawaran yang tidak mungkin diterima Iran juga karena Amerika menawarkan poin-poin yang secara logik dan juga ya kalau kita lihat ya bukan win-win solution, Pak. Betul. Betul begini, Mas Yuno, pemirsa, tolong diingat masalah nuklir Iran ini kan sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai dengan apa? Dengan perjanjian JCPOA yang tahun 2015. Tidak ada masalah, aman, tentram, stabil kawasan Timur Tengah. Kenapa sekarang begini? Karena yang namanya Trump yang ya memang diakui sakit jiwa, ia merombak semua ini ke titik nol lagi. Bahkan dia melupakan, maaf ya, orang satu ini kok memang selain sakit jiwa memang ya udah demensia, udah segala macam, sehingga dia lupa kata-katanya. Bahwa sebenarnya gini, yang 15 poin itu jelas maunya Trump. Pasti ditentang oleh Iran, mengajukan 10. Kalau dibilang perundingan kemarin itu Amerika bersedia berdasarkan 10 poinnya Iran, itu diterima sebagai luar biasaan hatinya Trump berdasarkan 10 poin. Buat saya tertipu. Karena ketika diajukan di meja, Trump cuma bilang ini tidak, ini tidak, ini tidak, semua tidak. Loh, artinya apa? Dalam kondisi sidang seperti itu, kalau persidangan dalam konflik antar negara itu dibilang alot, buat saya bukan hal yang aneh ya, memang biasa seperti itu. Memang diperlukan kesabaran, kegigihan, tapi juga kepatuhan pada norma-norma diplomatik dan hukum internasional. Buat saya itu yang penting. Nah, sekarang kalau dilihat lagi, ada berapa asas yang sudah tidak ditepati oleh Trump, khususnya Trump dan tim perundingan. Satu, yang namanya perundingan harus berdasarkan saling menghormati. Dengan memaksakan kehendak berarti Trump sudah tidak menghormati. Kedua, harus kesetaraan dengan menentukan tidak asal poin atas poinnya Iran sudah menyatakan dia merasa di atas. Ketiga, saling menguntungkan dengan hanya mengemukakan kemauan pribadinya, berarti sudah tidak saling menguntungkan. Terakhir, ini yang penting. Apapun yang dilakukan oleh Amerika pasti dilakukan oleh Amerika termasuk dalam kaitan buka tutup Selat Hormuz itu. Itulah asas resiprositas. Nah, Amerika itu tidak paham semua ini. Semau-maunya. Bahkan narasi yang dikembangkan, narasi pemutarbalikan, tipu daya, dan jelas bohong. Iran sudah tidak percaya sama Amerika. Kalaupun narasi apapun yang disampaikan Trump, Iran sudah siap dengan jawabannya. Sudah siap dengan tindakan-tindakan terukur yang akan dilakukannya. Buat saya, itulah Iran. Mampu menahan diri, tetapi punya sikap tegas dan siap menghadapi segala kemungkinan. Oke, karena kalau kita bicara perundingan ya harus kedua belah pihak seimbang ya Pak, bukan satu yang hanya bicara ego pribadi. Betul. Ya Pak ya, nggak akan ketemu Pak ya. Betul. Oke, Pak, kalau kita lihat ada poin yang saya baca juga Pak dari salah satu klausul yang dituntut Iran dalam 10 poin perundingan damai di awal ini soal ganti rugi Pak dari Amerika Israel akibat perang ini. Tapi yang lucu juga, Amerika juga tadi minta ganti rugi sama Iran, padahal mereka yang nyerang, Pak. Anda melihat klausul ini gimana, Pak?
Udahlah, kalau menghadapi jawabannya Trump atau apa yang disampaikan Trump, kita lupakan akal sehat kita, ya udah kita dengar, kita ketawa-ketawa aja lah. Oke. Tapi begini, tolong diingat lagi Mas, siapa yang memulai, dan ketika memulai itu Israel dan Amerika langsung brutal. Langsung menyasar ke sasaran-sasaran sipil yang seharusnya tidak diperkenakan dalam hukum humaniter atau hukum internasional, yaitu sekolah anak-anak. Kita tidak boleh lupa itu, Pak. Ya. Nah, kok yang begitu kok masih mau ngomong menuntut ganti rugi kepada Iran? Apa tidak terbalik, yang menyerang dulu siapa, yang menyerang secara keroyokan itu siapa? Kok malah menuntut Iran membayar? Saya kira ya kalau kita masih punya hati nurani dan kewarasan, rasanya kita tahu siapa yang waras, siapa yang tidak. Oke. Itu tidak boleh kita lupa, Pak. Di hari pertama 100 lebih anak SD ya meninggal syahid karena ya dibom Zionis dan Amerika. Baik, kita jeda dulu, Pak. Nanti kita lanjutkan. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016. Masih bersama Pak Dian Wirengjurit. Pak Dian, masih bersama kami. Yes, Pak, kalau saya bicara percaya diri, optimisme, Pak. Kalau sebelum saya berdialog dengan Pak Dian, saya tadi beruntung berdialog dengan warga negara Indonesia yang di Iran, Bu Haryati ya. Beliau menggambarkan bagaimana semangat masyarakat Iran turun ke jalan, solid ya. Perempuan yang menenteng senjata. Saya juga wow gitu ya. Saya melihat bagaimana sebenarnya potret yang sekarang narasi barat yang disebutkan bahwa rakyat menderita di tengah pemerintahan Islam seperti itu. Anda melihat mengapa rakyat Iran begitu percaya diri, Pak? Apa yang membuat mereka sangat pede melihat perang ini, Pak, akan berakhir baik untuk Iran? Terima kasih, Mas Juno, pemirsa, tolong diingat revolusi Iran tahun 79 itu merombak tatanan monarki yang selama ratusan tahun, lebih banyak mudaratnya karena membawa penderitaan kepada rakyat. Jadi tidak heran seorang Khomeini dinantikan di Iran karena dia membawa pemikiran-pemikiran dan pengikut-pengikutnya yang memang sudah sangat militan untuk memperjuangkan sebuah revolusi untuk mendirikan negara Islam. Dalam hal ini Islam Syiah. Nah, tidak lama setelah itu dengan pengecut lagi, siapa lagi kalau bukan Amerika, mengeroyok Iran melalui Irak. Ingat perang Irak-Iran. Iran yang dianggap lemah karena baru selesai revolusi, ternyata kan tidak bisa ditumbangkan. Tidak bisa dijatuhkan pemerintah barunya. Malah bertahan. Nah, pengalaman 8 tahun perang Iran-Irak ini yang kemudian Irak justru mundur dan mengajukan gencatan senjata bersama Amerika, itu membuat satu keyakinan bahwa sebagai bangsa yang mewakili peradaban Persia, memang mereka punya kebanggaan dan keyakinan bahwa apa yang dianutnya saat ini, kalau kita bilang itu ideologi atau agama yang memang seperti itu, telah membuat mereka bisa bertahan di saat yang dianggap lemah. Nah, keyakinan inilah yang sekarang muncul ketika secara tiba-tiba diserang secara brutal, semua anak-anak justru menjadi sasaran. Hal itu sangat tidak manusiawi, bahkan pasti tidak terima, bahkan oleh seluruh masyarakat dunia. Artinya apa? Buat masyarakat Iran, mati di medan perang itu bukan satu ketakutan. Serangan musuh itu bukan menimbulkan ketakutan sehingga mereka lari kocar-kacir atau mencari persembunyian. Di Iran setahu saya tidak ada bunker di tempat penduduk sipil, yang ada bunker di tempat militer. Hal itu wajar karena di area militer tempat amunisi atau persenjataannya ditimbun. Nah, dengan adanya serangan Amerika terbukti berapapun yang katanya saat ini sudah tewas, kalau nggak salah 3.000-an, apakah menyurutkan Iran untuk terus sepi di jalan-jalan, seakan-akan takut menunggu saatnya Amerika tiba gitu ya? Kan tidak. Dari cerita Ibu tadi, Bu Hartati ya kan, kalau mau lihat saya juga masih berhubungan kok dengan teman-teman saya, saling kontak dan selalu kameranya memperlihatkan keadaan yang biasa-biasa saja gitu loh.
artinya orang tetap berlalu lalang, tetap berkegiatan. Karena buat mereka, dibunuh musuh itu satu kebanggaan, satu kehormatan, dan mereka akan martir, mati syahid. Nah, hal ini bisa dilihat dari perang Iran-Irak dulu. Pahlawan atau martir yang mati ketika itu, dari mana asalnya pun, dari kota kecil sekalipun, di kota-kota kecil itu, foto-foto martir itu dipasang di tengah jalan dari waktu itu sampai saat ini, dan yakin akan kedepannya tetap dipasang foto-foto martir itu. Nah, artinya apa? Kalau sekarang tentara atau siapapun mati juga karena rudal Amerika, nanti kalau perang berhenti, foto mereka akan ditambah. Yang saya mau ingatkan bahwa yang namanya tentara Iran seperti juga negara lain, kaum wanita, kaum perempuannya banyak yang memang bergabung dengan militer, artes, angkatan bersenjata, atau garda revolusi. Nah, semua perempuan ini tadi kan dikatakan mendapatkan latihan yang sama dengan laki-laki, persenjataan personel yang sama dengan laki-laki. Artinya apa? Secara kualitatif mereka memang juga siap tempur di medan seperti apapun. Jadi kalau dikatakan kenapa mereka solid, militansi mereka itu berasal dari keyakinan. Satu. Yang kedua dari kepemimpinan yang memberikan keteladanan dari Khomeini maupun Khamenei. Keteladanan seperti apa? Keteladanan seperti kesederhanaan, kejujuran, perhatian kepada rakyat. Nah, yang ketiga, rakyat solid itu karena memang sebagian besar rakyat Iran tidak merasa masalah dengan rezim yang ada. Bahkan mereka siap turun membela negaranya. Tolong diingat, saat ini belum ada mobilisasi di Iran, tapi Iran sudah bisa melawan Amerika dan pengeroyok-pengeroyoknya, termasuk negara-negara Arab yang pengecut itu. Ini menarik Pak, bahwa Anda menyebutkan tadi bagaimana perempuan yang bersiap, ini pun senada dengan Bu Haryati tadi melaporkan di Iran bahwa perempuannya sangat cerdas dan siap dengan segala kemungkinan, mereka siap angkat senjata. Plus juga Pak ya, ini logik yang kita bisa lihat bagaimana rakyat mencintai pemerintahnya dengan luar biasa. Sementara narasi yang dibangun di Barat bahwa rakyatnya ditindas ya Pak. Perempuannya tidak memiliki hak yang selayaknya. Ini berbeda sekali. Ini yang membuat kita akhirnya paham bagaimana sebenarnya Iran dengan kata lain difitnah ya Pak ya. Dizolimi oleh ya narasi yang tadi. Seperti itu ya Pak. Mas Juno, para pemirsa, saya datang di Iran dengan pengetahuan minim tentang Iran. Tapi ketika saya di sana, saya sudah dari hari pertama sudah mulai belajar. Ternyata Iran itu bersih, tertib, dan semua kegiatan tetap berjalan, kegiatan ekonomi perdagangan tetap berjalan, walaupun sanksi ketika itu juga sedang berat-beratnya. Nah, buat saya yang suka keluyuran, makanya saya bisa cerita. Kenapa perempuan seperti itu? Karena buat saya, saya suka keluyuran ke kampung-kampungnya pun, saya lihat kok perempuan-perempuan Iran itu tidak ada yang yang lemes, yang lenggak-lenggok, gemulai, semua kelihatan firm ya Pak. Karakternya itu karakter yang teguh, siap, firm, betul sekali. Jadi buat saya, wah, saya harus belajar banyak tentang masyarakat ini. Kebetulan saya punya teman di berbagai kalangan, sehingga saya tahu persis apa yang saya katakan ini karena saya pernah menyaksikannya. Termasuk sebagian persenjataan ketika itu. Jadi buat saya, persenjataan yang ditunjukkan kepada saya pada tahun 2012-16 itu, bayangin, sudah 14 tahun yang lalu. Artinya apa? Saat itu saja saya sudah terkagum-kagum melihat pernyataannya. Buat saya itu pun belum semua yang ditunjukkan kepada saya. Saya hanya dibawa ke satu tempat. Saya bilang ini negara nggak bisa dianggap remeh ini. Kalau saja tidak ada sanksi Barat yang pengecut itu, yang mudah-mudahan sekarang negara Eropa sudah mulai sadar mereka dibohongi Trump. Mudah-mudahan Iran keluar dari sanksi ini, dan kalau Iran keluar dari sanksi, pasti dia akan membangun lebih cepat dari negara sekitar. Baik. Karena kalau gini Pak, bagi pihak yang mungkin tidak sepaham dengan Pak Dian, ataupun mungkin ya secara saya personal banyak mungkin yang kenapa kita bicara Iran membela Iran, ya bukan karena tadi, bukan hanya semata karena fakta-fakta yang kita baca ya Pak ya, tapi kita bicara kemanusiaan. Kalau pakai hati kita pasti tahu ya Pak, mana yang harus kita yang dukung narasinya seperti itu. Nah,
Nah Pak, kalau kita melihat tekanan publik US juga Pak ya, publik di Amerika plus juga Eropa. Amerika ditinggalkan kan, Spanyol berbelot kemarin ketemu Cina Xi Jinping ya, sekutu juga kemarin juga Perdana Menteri Italia mengkritik Trump karena memparodikan Yesus dan menghina Paus Leo ke-14 ya. Anda melihat sebenarnya Amerika saat ini memang benar-benar sendiri seperti itu Pak? Belum sendiri, karena masih ada sebagian anteknya, termasuk yang di Timur Tengah itu. Sejauh ini kan belum secara resmi menghentikan perang dengan Iran atau menyatakan tidak terlibat dalam pengeroyokan terhadap Iran. Belum menyatakan apa-apa. Sebagian negara Uni Eropa dan atau NATO juga belum. Untungnya negara-negara besar NATO atau Uni Eropa itu sudah punya sikap yang lebih firm, tidak mau diajak Trump untuk terlibat. Tapi begini, tolong saja sekarang kita lagi bicara ini, kalau nanti sempat lihat narasi yang disampaikan oleh kantor berita CNN dari Amerika sana, itu beritanya memang penuh dengan kebohongan itu. Narasi yang diputarbalikkan. Trump bilang, saya ditelepon oleh negara NATO, mereka meminta kepada saya untuk tidak meninggalkan NATO. Yang minta siapa? Nggak ada, mereka justru mulai menyatakan satu persatu tidak mau terlibat sama Amerika. Artinya Amerika mulai ditinggalkan oleh mitra-mitra strategisnya yang selama ini berada di dalam NATO yang menyatakan apabila satu negara NATO diserang, mereka akan kompak ikut menyerang. Sekarang kan tidak ada yang membela Amerika satupun. Justru yang saya sayangkan kenapa sesama negara Islam yang ada di Teluk sana malah mengeroyok juga. Padahal NATO lebih punya pikiran sehat dan kewarasan serta hati nurani untuk mulai melihat siapa yang jelas melanggar hukum internasional dan siapa yang melakukan kezoliman terhadap rakyat Iran. Oke, baik. Pak Dian, kalau kita lihat bahwa sekarang ya kita bergeser Pak. Kita lihat Israel, Lebanon lagi gencatan senjata ya Pak ya. Amerika sekarang masih juga tadi mencari celah untuk menyerang Iran, melakukan tadi ya langkah-langkah yang ya, di luar hukum seperti itu. Anda melihat peta sekarang Pak, proksi ini banyak kan Pak ya. Dan sekarang Hizbullah seperti di Syria juga. Anda melihat apakah nanti dalam waktu dekat kita akan melihat ujung dari semua ini Pak? Karena kita lihat Amerika juga sebenarnya mulai galau dan kelimpungan, sementara Iran dan proksi-proksi lain juga mulai sangat solid sebenarnya Pak. Begini, saya melihatnya ini juga bagian dari taktik bersama orang-orang licik seperti Amerika atau Netanyahu dan Trump. Ketika mereka panik tidak bisa mengalahkan Iran dengan sesuai waktu yang mereka targetkan, kepanikan itu diwujudkan dengan seakan-akan tulus menawarkan gencatan senjata. Padahal gencatan senjata ini adalah konsolidasi mereka yang sudah mulai kekurangan amunisi dan peluru-peluru rudalnya itu untuk mendatangkan dari tempat-tempat selain dari Timur Tengah, karena yang ada di pangkalan negara-negara Arab itu kan sudah hancur. Sekarang mereka membutuhkan amunisi baru, yaitu mendatangkan dari Amerikanya atau mungkin dari Eropa, tapi Eropa bilang jangan pakai udara saya kan. Nah, artinya apa? Mendatangkan amunisi, bahkan kapal induk dari Pasifik atau dari Eropa, itu kan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Karena itulah ditawarkan ceasefire untuk mulai mereka mengkonsolidasikan kekuatan. Mereka, Amerika dan Israel bagi tugas. Saya konsolidasi di Iran yang tidak sesuai dengan perhitungan mereka, tadi Mas Juno singgung. Tapi tolong Israel gempur proksinya Iran. Hamas sudah lumpuh. Hizbullah 3/4 lumpuh, sekarang mau dilumpuhkan supaya total. Supaya Israel tidak dikurung oleh segitiga. Hamas, Hizbullah dan Houthi. Houthi sekarang juga setengah lumpuh menurut saya itu karena sudah jaraknya pun jauh. Mengharapkan dukungan dari proksi yang ada di Irak, milisi Irak atau milisi yang ada di Syria, belum waktunya karena Irak dan Syria pun baru mengalami pergolakan. Jadi di saat itulah Israel menggunakan ceasefire di Iran untuk menggempur dengan harapan
kalau mereka hancur, Israel tidak akan menghadapi ancaman dan Iran kehilangan proksi. Masalahnya Israel juga lupa bahwa yang namanya proksi itu seperti Hezbollah. Hezbollah itu kan entitas resmi di Lebanon. Dia partai politik, salah satu partai politik. Dan di Lebanon yang multikultural itu, multireligius itu juga kan pengaturannya sangat solid, bahwa presidennya mungkin Kristen Maronit, wakilnya adalah Islam Sunni, perdana menteri seperti itu. Nah, salah satu juga kekhususan Hezbollah dalam konteks politik Lebanon, setahu saya, Hezbollah adalah satu-satunya partai politik yang diizinkan memiliki senjata. Karena mereka adalah entitas resmi Hezbollah, Lebanon, tidak heran kalau mereka ada di semua, walaupun konsentrasinya ada di selatan Lebanon yang berbatasan dengan Israel, tapi penyebarannya hampir ada di seluruh Lebanon. Itulah yang membuat sekarang Israel pun sudah mulai kelabakan, amunisinya sudah habis di Hamas, sekarang juga tergerus di Lebanon, sehingga dalam posisi ini memutuskan mengadakan perundingan. Nah, karena Pak, taktik. Israel pun sebenarnya prajuritnya juga shortage, Pak, udah kurang. Mereka mengakui kemarin kekurangan prajurit juga kan? Iya. Itulah Israel. Jadi dua-duanya menawarkan ceasefire, perundingan satu di Washington, satu di Islamabad. Itu buat saya taktik konsolidasi. Nah, kalau tadi Taram bilang akan menjatuhkan bom lagi, buat saya kemungkinan terjadi. Pak, singkat Pak, karena waktu kita terbatas. Satu saja Pak, kita bicara Indonesia dan konflik ini. Kita tahu bahwa ya Iran pun paham ya bagaimana posisi kita saat ini. Tapi masyarakat kita beda dengan apa yang diperlihatkan pemerintah. Anda melihat apa yang bisa kita mainkan di sini Pak? Publik Indonesia, publik tanah air. Publik Indonesia, marilah kita sadari ya, bahwa kita yang katanya beragam, marilah kita mulai menghilangkan sekat-sekat di antara kita, khususnya dalam hal ini, di antara kaum muslim sendirilah. Sudah dilihat, sudah kita saksikan bersama. Iran, Syiah, terkucil sendirian, dikeroyok, masih bisa bertahan. Hamas itu adalah Sunni. Yang membela Hamas satu-satunya hanya Iran. Marilah kita hilangkan sekat-sekat ini, satukan tenaga pikiran kita menghadapi yang namanya Zionis Israel. Tapi kalau ditanya apa yang peran apa yang bisa dimainkan dalam konteks upaya perdamaian, saya cuma bilang tidak ada yang bisa dimainkan Indonesia, karena Indonesia tidak punya leverage apapun. Kita sudah meninggalkan non-blok, kita sudah tidak lagi, jangan mengaku-ngaku negara Islam, karena membiarkan negara Islam mengeroyok negara Islam, buat saya sudah tidak mungkin. Apalagi pernyataan-pernyataan dan sikap kita terhadap Iran sudah jelas sangat memihak pihak Amerika. Tapi paling tidak Pak, masyarakat kita pasti paham ya. Kita tidak bicara sebagai hanya agama Muslim. Betul. Tapi ini kita bicara kemanusiaan. Simple logic. When you believe in humanity and logic, you know what to do, right? Betul. Itu aja sih Pak. Betul sekali. Baik. Terima kasih Pak Dian untuk diskusinya. Sehat-sehat ya. Semoga insight kita ini bisa memperkaya tadi masyarakat kita yang mungkin masih belum paham tentang konflik ini dan makin jeli, makin berpijak pada kebenaran. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Mas Juno. Sehat-sehat, terima kasih pemirsa. Sehat semua. Ya, kita lanjutkan pemirsa. PT Pertamina Persero memastikan 2 kapal tankernya masih tertahan di Teluk Persia akibat ditutupnya Selat Hormuz imbas perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran. PT Pertamina pun tetap berupaya melakukan pembebasan kedua kapal tersebut dengan berkomunikasi secara intens bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia di Teheran, Iran. Selain itu, komunikasi dengan kru kedua kapal juga dilakukan guna memastikan dan menjaga keamanan awak kapal selama berada di Selat Hormuz. Berdasarkan situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder, diketahui posisi kapal pertama Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab. Dan proses negosiasi sama Iran dan perkembangan yang sangat dinamis terjadi di Selat Hormuz. Seperti kita ketahui, 2 kapal Pertamina masih berada di sana dan kami terus berkomunikasi dengan pihak kru yang berada di kapal untuk memastikan keamanan dan
keamanan atas awak dan kapal sendiri yang berada di sana. Dan kami terus berkomunikasi secara intens juga dengan Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan komunikasi dengan pihak pemerintah Iran, dan juga kami melalui Pertamina International Shipping berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pihak insurance dan lainnya, sehingga apabila suasana atau situasi sudah memungkinkan maka kapal tersebut kita harapkan bisa segera. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz akibat perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Kemarin Kamis, pemirsa, juru bicara Kemlu Republik Indonesia, Fat Nabil, mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal itu dapat berlayar dengan lancar begitu mendapat lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayanan. Nabil pun juga menjelaskan Indonesia terus tegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai kawasan aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. Indonesia juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan tegaskan keselamatan pelaut jadi prioritas semua pihak. Saya terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa selat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak, termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran, untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu, khususnya bagi kapal Pertamina. Dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya agar kedua kapal tersebut dapat melintas dengan lancar.